Kita sambil mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, gimana gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir di live kita malam hari ini. Ini live pertama kita di tahun 2026 ya, dengan tema kami Kusuma Menyapa. Hari ini spesial, saya dengan Dr. Salas. Jadi Dr. Salas ini salah satu dokter umum klinik Kusuma yang pasti sudah banyak yang kenal gitu, atau sudah banyak yang naksir mungkin ya. Belum sampai sana. Belum sampai sana ya. Enggak sampai sana. Ini dalam konteks apa? Enggak. Speaking sedikit lah. Siap. Salam kenal Dok ya, salam kenal juga. Kok saya jawab? Iya. Itu dari kakaknya tadi. Mana tadi HP-nya Dok? Baca komennya dulu. Oke, kita sapa-sapa dari mana aja teman-teman yang nonton malam hari ini. Ada dari daerah mana aja? Ada dari Batok aja nggak sih? Followers semua emang dari mana aja gitu? Itu dari Amerika tuh yang komen. Itu tapi di live-nya Reza Arab. Dokternya jomblo ya? Iya Kak, jomblo Kak. Ya kan Dok? Iya. Kalau jangan kesana. Sedikit mungkin Dok, kita sebelum mulai tanya-tanya ya, mungkin kita bahas kesehatan ini ya, berita kesehatan yang baru-baru ini ya. Jadi kalau di 2026 ini kita untuk di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat tuh mereka lagi bahas ada wabah campak sih. Ya benar-benar ya. Bahkan ya kalau di sana kan bahkan sampai wabah lokal untuk di Floridanya gitu. Kira-kira nih Dok, kita berandai-andai, mudah-mudahan sih enggak sampai ke negara kita ya. Apalagi pasti teman-teman sini menganggapnya antibodinya kuat-kuat nih karena makan gorengan sembarangan kan. Enggak ya. Jangan seperti itu ya. Jadi kemungkinan bisa saja, tapi kira-kira gimana nih Dok cara mencegahnya gitu? Ya gitulah. Bagaimana Dok? Iya. Jadi kalau misalnya kita flashback ya sama kasus campak ini, sebenarnya memang di Indonesia itu udah pernah tinggi banget ya kasusnya. Nah, tapi ternyata dengan masifnya upaya dari tenaga kesehatan dan juga dari Kementerian Kesehatan dengan vaksinasi massal, ternyata dia udah bisa bantu untuk ditekan gitu. Nah, tapi setelah adanya kasus ini tinggi di daerah Amerika, itu menjadi suatu warning sebenarnya buat kita bahwa campak ini ternyata masih jadi ancaman ya. Jadi masih jadi ancaman. Nah, di sini mungkin kita terdorong untuk sadar kembali melihat bagaimana upaya pencegahan campak kita ya. Selain memang dari upaya untuk misalnya tadi yang disebutkan sama Mas Asrul nih, kita untuk menjaga imunitas. Nah, tapi kan yang banyak kena nih anak-anak ya. Ya, upaya menjaga imunitas buat anak-anak kayak mana gitu kan. Jadi dia lebih banyak untuk mengatur makan lah, kasih vitamin lah, ya itu. Tapi sebenarnya upaya yang paling bagus adalah dengan bagaimana kalau sebelum itu misalnya kita dengan memasifkan upaya untuk vaksin ya. Jadi upaya untuk vaksin ini sebenarnya yang paling bagus untuk bisa menekan entah itu kejadiannya dan juga penyebarannya, karena ya jadi udah terbentuk imunitas secara komunitas kayak gitu. Dan ya upaya-upaya lainnya ya kalau misalnya memang ada kasus ya kita langsung melek gitu ya. Sebenarnya di kita fokus ke Batu Kajang ya guys ya. Jadi di sini juga ada beberapa kasus dan mungkin saya juga sempat cerita ke teman-teman yang lainnya yang biasanya campak ini jarang-jarang, ini mulai agak lebih sering ya. Itu berarti mungkin menjadi warning ya untuk kita memang memperhatikan dan melihat kondisi anak kita. Kalau misalnya memang ada tanda-tanda dan kalau memang ada seperti itu ya sudah berarti membutuhkan segera tenaga kesehatan untuk membantu. Ya seperti itu sih untuk bentuk upaya pencegahan ya, utamanya memang dari vaksin itu. Jadi ya untuk ibu-ibu semua jangan takut untuk anaknya buat vaksin atau imunisasi. Sebentar.
Tuh ada yang jadi kita live di Facebook juga, teman-temannya bisa dicari di Klinik Kusuma Medical Center di Facebook ya. Jadi kita ada live di Facebook juga. Kalau di Facebook yang nonton sudah 2000 tuh dok. Itu juga ya dok ya. Saya belum tahu nih cara konekinnya gimana, tapi sementara harusnya bisa lah sih. Ya, harusnya bisa kayak dia kan sama Meta. Masih nanti ya kakak ya. Untuk TikTok kami mohon maaf ya kakak ya, followernya masih sedikit, mungkin bisa dibantu masih promosikan ya. Ini progres ya. Dibantu nanti ya. Mungkin perlu masih konten lagi benar. Mas. Tadi saya lihat ada Bajulai komen, mungkin Bajulai ini bisa jadi ini brand ambassador klinik ya. Iya, kan aktif TikTok ya. Itu ada yang komen tuh nanya campak. Tanya Si Angie, seberapa parah campak ke umat manusia? Atau seberapa tinggi level mengerikan yang bisa dipahami oleh masyarakat? Oke, itu ada pertanyaan dari Papa Z ya. Itu seberapa parah campak ke keren juga bahasanya umpan manusia ya. Iya. Campak sayang-sayangnya. Apa boleh dibantu bacakan ini? Seberapa parah campak ke umat manusia atau seberapa tinggi level mengerikan yang bisa dipahami oleh masyarakat selain dicampakkan pas lagi sayang-sayangnya? Waduh. Mas Eji pengalamannya luar biasa ya Mas Eji ya. Ya lapor sih ini. Pengalaman pribadi Mas Eji nih sepertinya ya. Gimana dok ini jawab? Iya. Ya kita jadi jawab yang seriusnya aja ya untuk campaknya. Kalau untuk yang dicampakkan lagi sayang-sayangnya, mohon maaf dokter, salah belum punya pengalaman. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara seberapa parah, ya yang paling parah apa? Yang paling parah adalah kematian. Campak bisa sampai menyebabkan kematian? Ya sebenarnya bisa. Karena campak ini ya kembali lagi karena dia adalah infeksi virus ya. Jadi dia itu bisa bersifat sistemik. Nah, jadi maksudnya dia infeksi yang bisa awalnya mungkin gejala campak yang ruam-ruam merah aja, semacam seperti flu. Nah, tapi ketika dibiarkan, bayangkan kalau misalnya sistem imun kita gagal untuk melawan si virus ini. Nah, jadi virus ini bisa kemana-mana. Nah, yang paling sering kan gejala awal tuh biasanya pilek ya. Awalnya diinfeksi saluran nafas atas doang. Terus nyefeknya ke kulit, jadilah ruam-ruam merah. Nah, tapi ketika imun gagal, dia bisa sampai menyebabkan pneumonia. Ya, jadi pneumonia itu nggak hanya tentang bakteri aja ya. Nah, tapi dia juga bisa dari virus, kayak gitu. Nah, terus dia paling sering juga biasa infeksinya sampai ke telinga. Itu dia bisa jadi namanya otitis media. Jadi infeksi di saluran telinga tengah. Nah, yang agak lebih parah itu kalau dia sampai ke otak. Ya, kalau ke otak, jadi dia menyebabkan infeksi otak. Nah, itu namanya encephalitis. Nah, itu salah satu komplikasi yang memang jarang tapi ditakutkan gitu ya. Dan ya amit-amit ya kalau misalnya kita sampai di sana gitu. Nah, jadi kembali lagi tak bilang kalau misalnya campak ya emang terkesan seperti oh ya udah dia kan virus aja. Biasa kita edukasinya supaya menenangkan keluarga itu kita selalu bilang ini infeksi virus kok. Nah, jadi bisa sembuh sendiri. Jadi kita kasih obat-obat untuk mengobati gejala klinisnya aja. Tapi tidak menutup kemungkinan memang ada komplikasi yang bisa menjadi lanjutan dari campak ini. Ya, dan itu yang paling menakutkannya ya sampai infeksinya sampai ke otak dan itu mortality atau kemungkinan untuk sampai meninggal itu jadi ada gitu ya. Sampai yang paling beratnya. Ya, itu sih. Oke. Gitu ya Papa Z ya tadi ya komennya dari Papa Z. Mungkin ini sedikit sebelumnya saya sudah bikin status ya teman-teman. Jadi ada satu pertanyaan ya. Ini atau masih bahas campak dulu? Kita sambil tanya yang lain dulu. Iya, sambil boleh. Karena kita malam ini memang temanya hanya Kusuma menyapa dok ya. Jadi kita nggak ada. Jadi sapa-sapa aja gitu. Boleh, harusnya jadi nyantai aja gitu kan ya, bukan yang seri-seri saja. Kalau gitu kita absen aja dok, kalau kita absen ya dari Batu Kajang, Songga nggak ada ya. Nggak ada yang komen ya. Rogot gitu ya. Apa Mbak
Yang Mbak Dari nih. Rizka Ulian, bagusnya liburan kemana ya dok? Habis vaksin campak. Nggak Kayak boleh kayak Malaysia. gitu. Liburan kemana? Orang habis vaksin ya biasanya kan habis vaksin ada KIPI ya namanya ya. Ya, KIPI. Kejadian imunisasi, Benar-benar. kejadian apa Ini pos imunisasi ya, kan. pos imunisasi, ya. Jadi dia ada gejala biasanya mungkin ada demam atau apa itu bisa Ya. kan. Kalau udah lanjut. Ya maksudnya ada KIPI ya liburan nanti lah ya tapi boleh lah ya Iya, anaknya iya. dibawa liburan habis kalau misalnya aman-aman aja. Gimana? Baca komennya boleh Ren? Boleh, oke. Yang penting kalau ada yang komen kita baca kan kita tidak ada tema khusus malam ini teman-teman ya. Jadi memang Cuman kan- berbincang santai. Ya, karena case-nya lagi di Amerika, di Iya, Amerika sana lagi tapi heboh, tapi campak. kita perlu ini ya, Iya, tetap benar, warning. benar, Ya warning tadi banget. pertanyaan Rizka ya, jadi kita tetap perhatikan tuh kejadian ikutan pasca imunisasi. Jangan langsung liburan lah ya. Tapi kalau misalnya anaknya mau dibawa, ya udah. Tapi pastikan dulu nggak ada KIPI. Iya. Itu liburan di Land of Dawn. Nggak semuanya masuk main Mobile Legends ya. Jangan. Oh, enggak ya. Apa itu yang dari Kak Faridawati tuh kayaknya ya. Kok tahu saya nama lengkapnya? Mengerikan itu ternyata dicampakkan ya. Beda-beda campaknya nih Mungkin kayaknya. ada pengalaman pribadi. Aduh, kayaknya sama Kayaknya yang Pak Eji tadi kayaknya suami nggak ya. dicampakkan sih kalau yang sebelah saya kayaknya mencampakkan. Astagfirullah, nggak boleh. Ya, jangan salah itu nggak boleh. Ini saya ada pertanyaan ini dok dari Kak Ita Dasi 2.0. Jadi dia pertanyaannya di ini ya. Oh, di mana itu? Di Komen sosmed. story, ya. Jadi ini mungkin pertanyaan teman-teman yang MCU ya kayaknya ya. Apa itu? Sedikit pertanyaan. Jadi gimana sih kalau yang kolesterolnya tinggi nih? Gimana sih? Atau cara cepat turunnya gimana dok gitu? Dan obatnya kira-kira apa gitu? Gimana kira-kira? Iya. Ini kalau kolesterol tinggi sebenarnya jadi kalau kita bicara misalnya ya di Kusuma kan ada medical check up ya teman-teman ya. Jadi medical check up itu kayak semacam pemeriksaan yang kita lakukan biasanya untuk para pekerja-pekerja tambang yang ada di sini ya. Dan kita kan ada periksa darah nih. Nah, mereka tuh harus fit ceritanya kan. Mereka harus bagus tuh semua hasil darahnya. Salah satu yang paling sering bermasalah adalah kolesterol. Ya, kolesterol terus para pasien-pasien ini pasti bakal bertanya gimana sih dok sebenarnya menurunkan itu. Ya tentunya yang paling pertama adalah pola hidup ya. Pola hidup ya, sebenarnya saya bicara di sini juga masih berusaha juga ya gimana kita menerapkan pola hidup. Nah sebenarnya kita kadang udah tahu gitu loh apa sih sebenarnya semua makanan yang bisa menaikkan kolesterol. Ya entah makanan-makanan yang berlemak ya, makanan yang berlemak, terus makanan yang gurih-gurih itu. Nah ini kita tahu sebenarnya gorengan-gorengan. Nah, apalagi kita orang Indonesia yang rata-rata sebagian besarnya adalah pencinta gorengan. Ya kalau misalnya kita mau menurunkan ya kita bilang kurangi makanan ini yang berminyak. Maksudnya bukan harus enggak sama sekali ya, tapi kita kurangi karena insting kita tuh kalau misalnya dibilang nggak sama sekali itu malah ada gejolak untuk mau lebih gitu kan. Nah itu yang pertama makanan. Jadi faktor makanan. Terus faktor kedua sih kayaknya aktivitas ya, olahraga ya. Setidaknya olahraga dalam 1 minggu 2 jam gitu kan atau 30 jam cukup gak sih? Setidaknya sehari 30 menit dalam 1 hari 30 menit dan mungkin 3 kali seminggu itu kan mungkin jadi standar yang cukup ya. Entah olahraga apa, misalnya di Batu Gajang mungkin kita nggak terlalu banyak pilihan olahraga ya setidaknya jogging lah ya, jogging atau mungkin bulu tangkis atau olahraga memang yang kita ada aktivitas. Nah itu dia bisa memperbaiki metabolisme tubuh kita gitu ya. Jadi pengelolaan dari lipid atau lemak darah itu bisa jadi lebih bagus. Nah, tapi sebenarnya inti pertanyaannya adalah obat apa? Iya sih. Obat apa? Oke, izin Mbak ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya obat apa? Nah, jadi untuk obat kolesterol itu sebenarnya dia ada tingkatan-tingkatannya, guys.
Nah, jadi ada tingkatan yang namanya obat kolesterol yang potensi rendah, potensi sedang, ada yang potensi yang high poten namanya, berarti potensi tinggi. Nah, jadi dia itu ada yang menurunkan kayak kurang lebih 5%, ada yang menurunkan 10%, ada yang sampai 20% atau lebih gitu. Nah, kalau disebut kurang lebih sih seperti simvastatin yang paling umum kita dapatkan. Nah, sebenarnya simvastatin ini dia adalah golongan yang golongan yang paling rendah, potensinya paling rendah. Nah, jadi dia dalam beberapa dosis tertentu dia cuman masuk ke potensi ringan atau potensi rendah. Terus nanti ada yang agak umum juga di sini ada namanya atorvastatin, rosuvastatin. Nah, atorvastatin ini dia agak lebih di atasnya. Nah, nanti yang lebih tinggi ada rosuvastatin. Jadi kalau ditanya yang paling bagus untuk golongan tertentu, untuk golongan HMG CoA reduktase ya namanya ya. Itu kalau kita bicara medisnya, itu yang paling bagus ini rosuvastatin gitu. Nah, tapi sebenarnya ada obat-obat lain yang untuk menurunkan kolesterol, bukan cuma itu. Ada yang kerjanya untuk menghambat penyerapan lemak dalam pencernaan. Nah, itu ada namanya orlistat. Ada juga obat-obat lain yang biasa kita gunakan untuk menurunkan trigliserida, tapi dia sebenarnya bisa menurunkan kolesterol juga, seperti tenofibrat. Dan adalah beberapa obat yang kalau disebutkan semua, akan lama ini. Oke. Tapi sebenarnya kalau saya sendiri kalau misalnya mau bicara obat, biasa kalau mau kombinasi itu bisa. Jadi saya suka ngasih, kita kasih semacam simvastatin kan, kita ngasih juga kayak semacam omega 3 misalnya kan. Omega 3 kan itu bisa membantu menurunkan kolesterol jahat atau lemak jahat, bisa menaikkan lemak baik gitu. Atau edukasi juga semacam beberapa minuman yang mungkin teman-teman udah tahu tapi nggak usah sebut merek ya. Kalau usah sebut merek, itu bisa kok membantu juga. Itu maksudnya bisa dikonsumsi harian jika memang tidak mau minum obat, itu bisa membantu. Itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya mungkin intinya itu konsul dulu lah ke dokter lah ya, jangan langsung konsumsi obat. Takutnya seperti kata dokter Salas tadi kan ada tingkatannya ya untuk obatnya. Betul. Ditakutkan nanti kalau teman-teman beli di luar gitu kan, jadinya nanti belinya yang tingkatannya yang di atasnya, dapatnya nanti resisten sama yang bawah, bisa seperti itu dok. Iya. Nah, itu sih dok. Itu ada pertanyaan dok yang masih nyambung dengan kolesterol dari Kak Rizka WH. Nanas gimana dok, nanas? Nanas bisa tidak dok untuk nih? Apakah benar nggak dok? Kira-kira nanas ini? Ini nanas ya. Gimana dok? Ya sebenarnya beberapa buah itu ada efek-efek antioksidan dan maksudnya nanas untuk menurunkan ya. Iya, bantu ini. Kalau katanya benar nggak dok? Kolesterol makan nanas? Kalau kolesterol makan nanas katanya benar nggak dok? Oh ini maksudnya pertanyaannya gimana? Kalau makan nanas jadi kolesterol turun kayaknya. Kalau kolesterol makan nanas katanya benar nggak? Jadi kolesterolnya turun. Oh, itu harus minum obat kolesterol itu kapan dok? Pagi, siang, sore, malam, subuh, pagi. Dari Kak Ida ya. Sebentar, ya mungkin Mbak Rizkanya ini pertanyaannya. Gimana ini nanas menurunkan atau gimana Mbak Rizka, kalau dari Mbak Rizka ini? Gitu. Kalau dari ini dok, kira-kira nanasnya gimana dok? Nah, kalau nanas sendiri sebenarnya dia bukan masuk ke buah yang dianjurkan. Maksudnya bukan dianjurkan kayak mana? Maksudnya bukan yang list buah yang top priority untuk menurunkan kolesterol gitu ya. Nah, tapi sebenarnya buah-buah itu dia itu bisa membantu menurunkan kolesterol dengan cara tidak langsung. Ya, jadi caranya gimana? Dia kan ada antioksidan, ada tinggi serat juga ya kan. Kalau kita bicara buah secara umum ya, dia tinggi serat. Nah, dengan adanya kandungan-kandungan seperti ini, antioksidan dan juga makanan tinggi serat ini, ternyata dia membantu untuk mengelola dan metabolisme tubuh kita itu, lemaknya tuh gak terlalu banyak yang terserap, terus metabolismenya itu lemak baiknya bisa meningkat, lemak jahatnya bisa lebih kurang gitu. Jadi ada mekanisme tidak langsung. Tapi kalau dibilang nanas tuh sangat signifikan, sangat berefek, enggak juga sebenarnya. Kalau satu truk gitu enggak? Oh iya, nanti jadi malah ini datang ke UGD karena ulu hati. Oh iya benar juga. Atau kembung. Aduh.
Itu ya Kak Rizka WH ya. Jadi mungkin kemungkinan menurunkannya ada, tapi tidak yang signifikan banget lah ya. Nah, mungkin bisa cari-cari lagi ya. Sebenarnya kayak bisa lebih dijawab sama ahli gizi kali ya. Ya, sebenarnya ahli gizi. Ya, tapi maksudnya kalau nanas tuh bukan yang ada di apa ya, maksudnya kayak kalau kita ngedukasi kan kita bisa kayak ngasih saran-saran makanan tuh. Nanas tuh bukan yang biasa banyak saya sarankan karena benar. Oke. Ada yang bertanya lagi nih. Sambil untuk teman-teman yang komennya tidak kami belum terbaca, mungkin bisa di-up lagi, takutnya kelewat ya teman-teman ya, karena yang komen ada 5.000 gini saya agak pusing. Yang komen lagi Kak. Oh, itu waktu yang bagus. Oke, ini waktu obat yang bagus. kolesterol. Jadi kalau obat itu setiap jenis penyakit waktunya beda-beda dok ya? Sebenarnya bukan ini, mereka tuh ada waktu-waktu optimal gitu. Okay. Nah, mungkin sering ditanya sama pasien juga sih, kenapa sih dok kenapa sih dok kita kenapa sih harus disarankan tuh selalu minum obat kolesterolnya malam? Nah, kenapa? Karena ternyata produksi kolesterol itu yang paling tinggi itu ternyata didapatkan pada saat malam hari gitu ya. Nah, terus obat-obat yang kita kasihkan ini tuh ceritanya kerjanya tuh kerja pendek. Nah, jadi kita ngasih obat yang dimana obatnya kerja pendek. Nah, makanya masuklah obat ini pada saat emang produksinya lagi banyak gitu. Jadi kita saraninnya malam hari sebelum tidur gitu. Sebenarnya nggak apa-apa di pagi, siang mungkin nggak apa-apa. Tapi untuk memaksimalkan hasilnya itu malam hari gitu sih. Kalau pagi habis minum obat sarapannya nasi goreng dengan eci gimana dok? Nah ya gimana ya guys ya? Gak bisa. Sama aja nanti kali 0. Kali 0. Ya. Iya. Oke. Kakak ini luar biasa pertanyaannya ya. Oke, kalau ini dok, tadi ada satu pertanyaan dari Kak Arif Punandari ya, masalah vaksin campak ya. Untuk umur ini bayi atau bapak-bapak ini Kak Arif ya? Karena 6 bulan 30 tahun itu gimana dok? 6 bulan lewat 30 tahun. Itu masih bisa vaksin campak tidak dok? Gitu. Karena kalau maksudnya ini untuk Mas Arif kali ya. Untuk Masnya. Mungkin umur Kak Arif umur 30 atau 40? Enggak ya, 30 masih ya. Jadi masih muda lah. Jadi apa bisa kita vaksin orang dewasa? Bisa. Mungkin kenapa enggak? Mungkin ini kali ya. Kan sebenarnya kan kalau bayi kan kita sudah ada yang rutin kan ya. Siapa tahu agak ragu pernah atau enggak. Itu gimana dok kalau kayak gitu tuh? Iya boleh. Kenapa tambah enggak? 1 dosis mungkin ya. Berapa dosis? Iya. Kalau dosis kayaknya langsung aja sih. Sekali aja kali ya booster. Sekali aja booster ya karena sudah dewasa ya gitu ya. Jadi apa ya, vaksin untuk orang dewasa memang kita udah agak yang bukan yang rutin ya. Kenapa? Karena udah masuk di program pemerintah, jadi dicanangkan bener-bener ya sama pemerintah untuk vaksin, dan itu sudah ada timelinenya, ada timelinenya. Nah, tapi kalau misalnya untuk orang dewasa yang belum pernah kena campak, terus belum yakin apakah mungkin merasa kayaknya mamaku dulu anti vaksin deh, dia kayaknya menganut vaksin itu hoax atau malah membawa penyakit, atau mungkin ada yang pernah chip ya, iya ada chip lah. Jadi ingat banget zaman COVID ya, itu menganggap bahwa itu sebenarnya chip yang dimasukkan dalam tubuh nanti bisa jadi kontrol. Who knows ya, ternyata orang tua kita adalah tim tersebut. Nah, mungkin kurang pengetahuan gitu. Ya kalau bisa kita kurang pengetahuan, kurang dapat edukasi ya bisa. Ternyata kita udah gede baru sadar. Apalagi misalnya kita salah satu menjadi nakes ya sudah. Nah, berarti untuk vaksin dewasa tetap bisa. Ya, tetap bisa. Bisa di Kusuma dok? Bisa dong. Bisa dong. Ayo datang ke Kusuma. Kalau yang rutin yang untuk bayi itu kita setiap tanggal 10 bikinnya gitu. Ya kalau teman-teman tidak mau agak antri di puskesmas, boleh silahkan datang, mungkin dihubungi dulu dari customer care-nya ya. Iya, bisa CCO. Iya, nomor ada di bawah. Nggak bisa ini live, nggak bisa diedit. Nomornya di 0821 4863 2501. Oh, hafal ya? Hafal. Harusnya hafal ini.
Kalau lain kali kita tes hafalan mungkin ya, karyawan untuk nomor klinik ya. Ada lagi yang bertanya? Apa nih pertanyaan yang mana? Ini dari kakak Kalmi Azi. Anak umur 5 tahun sering bengkak di gusi. Rahang apakah aman dok? Gigi rahang lobang dok. Wah, agak ke gigi ya, agak ke gigi ya. Kak siapa tadi? Kalmi Azhi. Oh ya, jadi mungkin saya akan memberikan perspektif saya hanya luarnya aja karena saya sebagai dokter umum dan ini ada yang lebih spesialisasinya ya. Jadi giginya ada yang berlubang kan. Nah, terus jadinya agak sering bengkak ya kan. Berarti sebenarnya kita tahu ya kalau anaknya ini punya ada masalah sama giginya. Ada bisa jadi gigi berlubang ini semacam karies kan. Nah, jadi kalau misalnya ada semacam gigi berlubang itu ya lama-lama ini kan dia bisa ada efek radang juga kan ya. Efek radang juga dan bisa jadi gigi berlubang ini juga bisa menjadi tempat masuknya infeksi loh. Benar. Jadi ada beberapa penyakit di kedokteran itu yang sumber infeksinya ternyata itu masuk dari gigi berlubang gitu. Nanti dia bisa jadi namanya abses dan bisa sampai turun masuk ke dalam tubuh sampai ke jantung. Ada penyakitnya sampai ke jantung. Nah kayak gitu. Nah jadi kalau mau dibilang penyebabnya apa, kenapa dia bengkak ya radang tadi dulu. Iya, karena ada ini lubang kan tadi. ada lubangnya itu, ada reaksi peradangan di sekitar sana dan bisa jadi tempat masuknya infeksi. Nah, jadi ada efek yang bisa menyebabkan bengkak tersebut. Nah, jadi ya kalau kayak gitu sih berarti memang kita harus menangani sumber masalahnya. Ya, untuk menangani sumber masalahnya ke dokter gigi. Dokter gigiku semua. Silakan reservasi. Ya langsung aja hubungin customer care kami ya. Ya mungkin nggak bisa jawab banyak ya untuk yang bertanya ya, tapi gitu aja sih. Gigi berlubang itu bisa sampai bikin bengkak. Kalau memang dia memang ada resiko infeksi, ada resiko peradangan dan itu bisa berbahaya. Jadi jangan dibiarkan lama-lama gitu ya. Sebaiknya ditangani cepat kalau misalnya dia sampai sudah bikin bengkak ya. Berarti ada sesuatu gitu. Lubangnya nggak lubang biasa-biasa aja. Karena sebenarnya gigi berlubang mungkin kalau kita punya gigi berlubang biarkan karena nggak apa-apa gitu, nggak sakit, nggak bikin bengkak, nggak bikin demam. Nah, tapi kalau dia udah sampai bikin gejala, berarti itu ada apa-apa gitu. Ya, dan kita harus perhatikan. Gitu. Jadi langsung saja kayak bukan jualan, bukan endorse. Itu ada apa bisa daftar online? Bisa ya kayak. Jadi kalau daftar nanti bisa langsung lewat customer care di 0821 4863 0501. Catat. Bisa langsung daftar ya teman-teman. Catat. Tadi ada pertanyaan juga itu untuk umur 5 tahun bisa cabut. Jadi kalau untuk anak 5 tahun seharusnya sudah bisa kayak. Sudah bisa. Nanti tapi lebih ininya nanti ke dokter umumnya ya, apakah memang perlu dicabut atau masih dokter bisa giginya. Iya, emang dokter giginya dokter umumnya. Iya, sudah bisa, apa sudah perlu, bisa. apa memang harus dicabut gitu atau masih bisa ditambal kan gitu. Jadi kita nanti menyesuaikan sama dokter giginya. Nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan, dilihat lagi kondisinya apakah memang sudah perlu dicabut atau enggak. Benar. Gitu. Apalagi kalau misalnya dia masih anak 5 tahun bisa jadi kan itu masih gigi susu ya. Jadi dia masih ada potensi untuk tumbuh lagi gitu. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ada. Boleh. Dari Kak Rizka Ulian lagi. Dok, benar nggak minum lemon bisa membakar lemak di tubuh? Minum lemon. Ini lumayan ya, banyak banget kan tips-tips kesehatan di luar sana ya oleh ahli gizi sebenarnya ya. Aduh. Oh, sambil saya jawab ya. Ini ada yang tanya nih, setiap hari buka dok poligigi. Jadi kalau poligigi kita buka setiap hari teman-teman ya. Tapi tetap kita reservasi ya Allah. Ini booking online aja. Jadi harus reservasi. Reservasinya bukan booking online saja, bisa datang langsung. Kalau datang langsung kemungkinan slotnya ada tapi kecil sih. Terkadang sering penuh sih, lebih sering penuh. Jadi saran saya sebelum datang klinik daftar dulu melalui customer care. Jadi saat datang itu jadwalnya sudah ada gitu. Jadi ketika sampai klinik ke tim administrasi itu hanya melakukan pendaftaran ulang gitu, hanya konfirmasi ulang bahwa sudah terdaftar di dokter gigi gitu. Artinya juga kan. Oke. Gitu. Tadi pertanyaannya, tadi ada lewat. Pertanyaan ini ya Rizka tadi kan
lemon. Agak lompat-lompat ya bertanya, Iya. tapi boleh lah ya. Iya. Lemon ya, lemon. Iya, lemon. Bisa apa tadi nih? Bisa apa tadi? Kalau diminum ya. Membakar lemak di tubuh. Membakar lemak di tubuh, Asik. guys. Bisa kayaknya sambil sebenarnya soda api. sebenarnya saya pun sebagai dokter juga sempat merasa Oke. kayaknya minum lemon ini bikin kita lebih cepat kurus deh. Kenapa? Karena ada efek. Karena ada efek ini. Ya. Nah, tapi ternyata setelah baca-baca juga dulu karena sempat kan menerapkan juga. Jadi saya tim yang pengen kurus juga, guys ya. Jadi teman-teman yang pengen kurus, saya juga adalah tim yang pengen kurus juga. Kelihatan ideal Oh, soalnya. enggak. Ini agak overweight sebenarnya. Oh, oke. Masih ada target. Masih ada Oke, target. 20. Oh ya. Kayak kecil aja. 10 gigi ya. Kayak kecil banget. Gimana jadinya, Dok? Nah, jadi ternyata tuh kalau misalnya asumsi lemon membakar lemak itu sebenarnya salah karena lemon tuh tidak bisa menyebabkan lipolisis namanya ya, atau tidak membakar lemaknya, atau dia bukan fat burner. Oke. Ya, jadi benar. Nah, tapi kenapa sih dia dikasih jadi kayak semacam diet atau apa? Iya. Karena ternyata di asumsinya itu kita tuh kalau minum air lemon tuh ada rasa kenyangnya, Oh, ada rasa oke. Jadi kembung-kembungnya. lebih ke situ ya. Saya pernah minum kan beberapa dulu tuh waktu dia juga itu jadinya malah asam lambung. Dia kurus enggak asam lambung ya. Jadi maksudnya tetap iya minum tapi secukupnya ya, tetap secukupnya. Terus tetap usahakan olahraga, tetap usahakan defisit kalori ya, karena itu yang paling penting juga kalau kita lagi mau menurunkan berat badan, defisit kalori. Ya sama ya, lemonnya jangan terlalu banyak nanti jadi malah asam lambung. Dan lemonnya bukan untuk bakar lemak, Iya, tapi untuk bener-bener. bikin efek kenyang lah ya gitu. Mm-mm. Lanjut, ya terima kasih kembali Kak Call Me Azi gitu. Jangan panggil saya Azi, kakaknya saja gitu ya. Ini dari Pak Bazi nih, Pak Bazi ini penonton setia kami ya. Iya. Ini dari Kusuma belum ada, beliau ini sudah mantau. Namanya ya papa ya. Ternyata father of gitu. Ini ya pada Obzi ini, JKT48 ya Mas. Untuk penyakit yang lagi naik di daerah Batu Kajang, untuk apa itu apa Dok? Kebetulan saya tinggal di Batu. Oh, tinggal di Batu Kajang Mas ya. Kalau kami tinggal di LA Mas. Kayak kami sama-sama di Batu Kajang. Sorry ya, Batu Kajang itu di mana? Sangat remote area sepertinya ya. Iya. Apa nih Dok? Kalau ngeliat musim hujan gini kan, sama ini kan dari BMKG memang lagi ada imbauan nih Dok di bulan-bulan ini memang ada imbauan karena lagi musim hujan, jadi memang kita diimbau untuk menjaga kesehatannya. Nah itu cuman menghimbau untuk menjaga kesehatan. Nah ini saya bingung ini penyakitnya apa, jadi mungkin bisa jadi penyakit apa sih yang kira-kira yang dengan musim hujan yang seperti sekarang ini kan tadi habis hujan ya, sekarang aspal masih basah juga gitu kan. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan dan kira-kira penyakit-penyakit apa sih yang biasanya muncul gitu? Ya tentunya yang paling banyak ya seperti kalau misalnya di Batu Kajang nih ya, dengan kondisi udara yang berdebu tiba-tiba kena ya dan hujan ya, tetap paling banyak sebenarnya common cold ya, atau pilek ya. Batuk pilek itu tetap menjadi nomor 1. Bagaimanapun nggak bisa terganti mestinya di sini karena efek yang dibawa dari hujan, perubahan cuaca ditambah kondisi udara ya, masya Allah. Jadi apalagi anak-anak, orang dewasa juga banyak itu datang dengan keluhan-keluhan pilek, demam-demam gitu kan. Nah, tapi yang paling terasa itu adalah DBD. Teman-teman mungkin efek dari hujan ini DBD. Jadi angka DBD yang biasanya kita dapat tuh paling 1 minggu itu mungkin 1-2 atau mungkin 1 bulan bahkan itu masih hitungan jari. Ini dirawat inap aja itu bisa jadi setengahnya itu DBD-nya positif gitu. Nah, dengan kondisi yang trombositnya mulai turun, demamnya tuh udah yang kayak tinggi gitu. Nah, dan gejalanya itu emang kayak demam biasa, teman-teman. Ya, jadi merasa seperti demam tinggi, tapi demamnya ini emang agak terus-menerus. Ya, beda sama tipes ya, biasanya tipes yang biasanya demamnya naik sore malam, ini biasanya dia terus-menerus, terus dia
apa ya, meriangnya paling parah ini karena DBD itu meriangnya tuh emang sakit banget gitu. Jadi pasiennya mengeluh dengan meriangnya ini. Makanya biasa kalau udah ada di sini kita datang dengan kondisi demam meriangnya lumayan parah, udah minum obat atau udah dikasih berobat sebelumnya ternyata dia masih ada keluhan, kita periksa kembali. Ya, langsung cek lab ya. Iya, langsung periksa lab. Biasanya lengkap sih di sini. Ya untuk cek lab kita lengkap teman-teman. Ya, ada semua untuk onset awal, onset tengah-tengah, onset akhir, yang udah lama ada semua guys, lengkap. promosi. Biasanya demamnya itu berapa lama dok? Apa itu? Baru kita coba cek labnya. Misalnya berapa lama dia sudah konsumsi obat, itu paling cepatnya itu paling cepat. Untuk bisa cek lab? Iya, gimana? Kita coba kemungkinan nih gitu mengarah ke DBD. Gitu. Nah begini, jadi DBD itu maksudnya sebenarnya dari demam hari pertama itu kita udah bisa periksa. Oke. Kalau keluhannya kalau ya tapi maksudnya tapi kan bisa jadi itu demam biasa juga daripada kita banyak buang pemeriksaan ya. Nah kita tapi kalau misalnya emang lagi wabah kayak gini, makanya lagi tinggi, kalau misalnya memang dia udah berobat belum membaik, atau yang kedua memang ada di sekitarnya, jadi tuh dia ada range-nya sebenarnya. Biasa tuh kita bilangnya sekitar 100 meter. Nah jadi kalau misalnya di sekitar rumahnya itu dia ada di 100 meter yang ada DBD, itu dia resikonya dia punya DBD itu dia besar. Karena range terbangnya si Aedes aegypti ini ya kurang lebih segitu. Jadi dari awal kita bisa deteksi, kita bisa antisipasi ya. Kalau misalnya dia memang dia mengarah ke DBD, dan itu ada step-step pemeriksaan. Jadi ada pemeriksaan yang kita gunakan beda tuh. Misalnya di klinik itu kalau dia hari 1 sampai hari ketiga kita pemeriksaannya apa. Kalau dia pemeriksaan udah agak lebih lama, kita ada pemeriksaan lain lagi gitu. Dan itu ini sih. Dan memang ya harus pantau terus karena DBD ini ada namanya fase kritis teman-teman. Nah jadi ada fase kritis di mana ternyata pada saat demam hari keempat, hari kelima itu demamnya itu udah agak membaik kelihatannya, kondisinya agak membaik. Ternyata disitulah kondisi yang paling bahaya. Kenapa? Karena di situ trombosit atau keping darah ya itu paling turun, dan ini yang bisa beresiko nanti anaknya atau misalnya orangnya tuh datang tiba-tiba mimisan lah, gusinya berdarah, atau nyeri perut, atau dia mulai agak sesak. Nah ini agak bahaya karena trombositnya udah turun, terjun bebas gitu, karena dia masuk ke fase kritis ya. Oke teman-teman, untuk DBD ya mungkin sedikit nih ada pertanyaan juga dari Kak Arif Ibnur Rahman juga ya, berhubungan dengan DBD. Untuk di Kusuma ada tidak vaksin DBD? Kita udah punya nggak? Punya dong. Ada teman. Ada ya? Jujur saya nggak tahu. Jangan saya jadi ragu ini jadinya kan. Ada ya? Bentar. Coba dikonfirmasi dulu, ada nggak kita punya vaksin DBD? Kami saya tanyakan ya. Insya Allah harusnya vaksin di klinik kita sudah mulai lengkap. Sudah lengkap. Mungkin vaksin seperti yang case-case penyakit kami yang lagi kosong sedikit tuh, kayak mungkin apakah bisa tuh digigit kucing, digigit rabies. Nah itu kami lagi sedang kosong. Jadi VAR kosong. Vaksin kayak gitu-gitu aja lah masih kosong. Tapi harusnya kalau DBD masih ada ya. Tapi saya tanyakan teman-teman ya ke tim dulu, mohon maaf. Ini kena evaluasi sih, kita nggak tahu. Kita nggak tahu ada vaksin DBD atau enggak. Karena saya juga pernah menyarankan. Nah, mungkin yang kita tanyakan ready enggaknya gitu. Kalau ada, cuman ready enggaknya kan yang harusnya ditanyakan gitu ya teman-teman ya. Saya coba tanyakan dulu ya. Sambil nih, ini ada pertanyaan agak lucu, bukan agak lucu, lucu banget sih memangnya dari Kakak Julai ini ya. Ini dok, ini jawabnya serius nih tidak ya? Kalau gigi goyang baiknya dicabut apa disawer? Disawer lah. Gak guys. Dicabut sambil disawer bisa tuh. Iya. Maksudnya memberi uang untuk diri sendiri berarti ya, dicabut terus self rewardnya. Kalau anak-anak kan gitu ya dok ya. Mintanya kalau sama mamanya kalau habis cabut gigi dibeliin apa gitu kan. Es krim, beliin ini. Iya, karena kan sebenarnya emang cabut gigi ini ya.
bisa jadi pengalaman yang traumatik ya. Ya, traumatik, tapi Enggak juga sebenarnya. di Karena- Kusuma ini guys dibuat seramah mungkin, seramah anak mungkin. Nah, dan dapat ada hadiah-hadiahnya juga guys. Sampai umroh nggak adanya ya? Enggak ya? Oh iya. Enggak sampai sana. Guys. Rugi dong nanti. Nggak rugi. Lama tapi baliknya. Oke. Oke. Ini di saya jawab yang ini tadi. Sebenarnya di atas ada pertanyaan ini, di Kusuma menambah visio atau enggak ya? Kayaknya ada pertanyaan itu tadi ya. Oh, iya. Ada Kak, ada. Kalau visio kita sudah punya ya. Ada teman-teman visio, ya. guys. Kita punya visio lengkap banget ya. Ada Hmm. hampir semua case-nya kita ada. Dan ada alatnya juga, dan Ya, bisa ada dong, membantu. Mas. Gua bisa nggak Maksudnya, ada. misalnya dia ternyata alatnya cuma alat latihan aja, Oh iya, exercise. iya. Tapi kan ini ada alatnya. Kan ada alatnya juga. Membantu. Saya nggak hafal lagi nama alatnya. Iya, ya Apa itulah kalau adalah untuk pokoknya. alatnya kita lengkap teman-teman ya gitu. Nanti lain kali nanti rencana juga saya akan ada live juga ya bareng dengan dokter gigi dan juga fisioterapis ya. Jadi mungkin kalau menanya nama alat silakan ditanya. Nama Ya, alatnya bisa ya. lebih Iya, bisa intens lebih- ya ya, nanyanya. benar tuh. Karena saya juga kurang tahu. Di Suma bisa pasang behel nggak? Kalau sementara sih belum ya teman-teman ya kalau untuk pasang behel ya, karena kami lebih menyarankannya ke spesialis kalau salah ya. Ah, Ke iya. spesialis apa gitu saya lupa. Jujur saya mau pasang juga sih sebenarnya. Spesialis Semoga ya. disegerakan bisa. Kalau saran kami sih lebih baik ke setahu saya ya seharusnya kalau pasang behel tuh ke spesialis, tapi saya lupa spesialis apa namanya, mohon maaf ya. Nanti mungkin lain kali kalau saya live dengan dokter gigi ya bisa ditanyakan lagi untuk itunya. Udah siap jadi kaum iyo. Aduh. Lanjut, ada pertanyaan lagi nih? Ada pertanyaan? Setiap hari buka, iya setiap hari buka. Ada pertanyaan setiap hari buka? Ada tadi. Oh, untuk poli gigi ya, iya. Kalau poli gigi tadi ya. Terus semua nggak tutup guys. Hari Tidak Minggu ada, buka guys, ya. juga. Hari Minggu Ya, juga. kita buka semuanya, semua layanan kecuali MCU hari Minggu kita tutup ya. Karena kita fokuskan di Senin sampai Sabtu hari untuk MCU. Tapi kalau untuk layanan semuanya kita buka, apalagi kita punya UGD dan rawat inap ya. Jadi kalau layanan kita tutup, Setidaknya pas- berkesinambungan nanti kan. Gitu. Iya, Kasih betul. juga teman-teman harus mungkin berobatnya ringan gitu. Tapi karena kita yang bukanya UGD harus ke UGD gitu. Walaupun kita memang terbatas ya untuk rawat jalan sekarang itu sampai jam 10. Tapi udah lumayan banget sebenarnya tuh Mas, Iya. ya untuk Pengalaman sebuah klinik. gimana? Iya. Untuk klinik ya? Untuk sebuah klinik tuh biasanya Iya, kita iya. mentok sampai jam 5 gitu ya. Oh, Ini untuk udah pelayanannya. sampai Malam sampai ya? jam Iya. 10 tuh udah lumayan banget loh. Benar-benar. Dari pagi loh padahal ya. Ini kayaknya curhat deh ya. Enggak. Ini enggak apa-apa. Maksudnya ini apresiasi gitu. Iya. Itu ada dok lebaran bukan enggak? Lebaran kita Buka UGD-nya buka. Bahaya itu. Kalau jalannya enggak. Jadi kalau lebaran kita seingat saya itu 3 hari sebelum dan 3 hari setelah gitu atau nanti kita ada imbauannya ya. Kita Iya, akan mengikuti tutup. cuti pemerintah gak sih? Oh tidak sampai Enggak. situ. Cuti pemerintah agak lama terlalu Oh lama. iya. Oh iya. Dokter yang main cuti lama ini. Nanti saya laporan bukan HR nih. Ya. Jadi kalau nanti kita ada libur lebaran tapi hanya untuk di rawat jalannya teman-teman, rawat jalan dan poli gigi. Tapi kalau untuk emergency dan rawat inap kita tetap buka gitu. Jadi teman-teman yang ingin merayakan di rawat inap, jangan ya. Jangan yang benar-benar sehat semua. Enggak mendoakan orang sakit Wow, ya. bercanda. Enggak. Tapi kalau misalnya memang sakit, semoga sembuhnya di Kusuma. Ya, semoga kan mungkin malam pas takbiran itu walaupun tidak melihat takbiran ya, jadi besok bisa pulang lah sebelum sholat id, jadi bisa berkumpul dengan keluarga gitu. Iya. Tapi kalau memang kondisinya harus dirawat ya dirawat saja gitu, daripada nanti pulang kondisi makin memburuk gitu, makan sembarangan kan, Nah, minum iya. soda dan lain-lain malah pulangnya ya, gitu. Tadi ada pertanyaan kayaknya di atasnya. Ini lagi dari tahu bulat. Dok, untuk obat di rumah yang harus ada apa aja, Dok? Obat-obat di rumah ya. Obat di rumah sih ya yang P3K nggak sih? Iya, P3K kan Iya. berarti untuk rawat luka setidaknya kan penanganan Iya. awal itu P3K. Ya, itu ada kok paket-paket yang Iya. ini. Tapi maksudnya mungkin kalau kita di luar P3K ya. Iya. Di luar P3K setidaknya sih Obat-obat umumnya mungkin apa ya? Apa itu? setidaknya sih menurutku kalau saya sendiri ya, misalnya kalau saya mirroringnya ke saya setidaknya ada obat demam. Ya kan kita nggak tahu tuh tiba-tiba ternyata ada obat demam, tiba-tiba ada nggak perasaan nggak nyaman gitu ya. Ada obat demam, terus yang kedua obat anti nyeri.
ya, Oke. anti nyeri karena ya amit-amit ya bisa kapanpun sakit kepala, Benar. bisa kapanpun tiba-tiba badan itu sakit banget. Nah itu dia anti nyeri. Terus yang ketiga mungkin kaum asam lambung di sini ada ya, saya juga adalah salah satu bagiannya. Ya, jadi sebenarnya kita tahu sendiri tuh sebenarnya apa obat yang perlu kita sediakan. Tapi maksudnya kalau reviewnya dari saya yang ketiga tuh iya obat asam lambung karena ya terkadang tuh kayak asik ngopi tapi atau tetap ngopi ya. Iya. Aduh gimana ini? Kami dikurangin lah. Ya, ini dikurangin. Sesekali ternyata kita butuh gitu kan. Butuh fokus, kita butuh fokus. Kalau americano kan aman sebenarnya dok, tapi dokter tetap kopi susu pasti kan. Kopi aren. Ya kan kopi susu gula aren. Nah, ya. Nanti ada obat lambung ya, obat lambung. Terus yang keempat vitamin gitu. Vitamin ya tentu pasti vitamin. Iya. Multivitamin kita saya pasti selalu ada stok ya. Kalau misalnya kita harus ya kadang kalau misalnya kita merasa udah aktivitas agak banyak ya disitulah waktunya kita untuk membentengi tubuh kita gitulah ya. Jadi dengan malamnya minum vitamin. Ya. Nah, terus saya sendiri sih gampang diare. Ya, jadi gampang diare. Jadi Dokternya agak gampangan gitu. Enggak. gampang diare ya sudah. Berarti selalu prepare obat diare, obat pilek dan obat batuk. Iya itu apalagi cuaca sekarang ya. Ya, melihat cuaca sekarang obat pilek dan batuk selalu kalau di prepare. area ini kelihatan ya, berarti dokternya suka beli makan guys. Gitu gak masak sendiri nih. Ya, kita selalu mencoba seluruh UMKM batuk aja. Ada yang belum join di grup. Bukan saya admin. Saya tidak masuk gitu. Oke. Ini lagi dok, Ya, obat silakan. asam lambung yang rekomen dari dokter apa dok? Nah itu apa yang bisa dokter sediakan? Oke, nggak boleh sebut merek tapi ya. Iya sih. Ya, jadi nama kandungannya. Ya, kecuali kalau mungkin datang ke klinik nanti disebutin mereknya. Ya, kalau misalnya saya sendiri saya lebih kan ada tuh sebenarnya obat tuh kembali lagi apa obat asam lambung kan banyak jenisnya ya. Kalau lagi kambuh atau lagi serangan itu paling enak memang minum antasida. Ya, jadi kalau misalnya antasida itu dia kan maksudnya asam lambung tuh lagi naik-naiknya, ya. Lagi naik-naiknya. Jadi banyak tuh asam di lambung. Jadi kalau netralinnya yang lumayan cepat itu biasa saya enaknya antasida, entah yang tablet ataupun sirup. Nah, itu dia agak legahan. Nah, terus biasa tak tambahin untuk mengurangi jumlah asam lambungnya. Itu kita kasih biasanya golongan PPI. Ada yang omeprazol, lansoprazol. Nah, itu kan teman-teman pasti udah sering dengar ya. Nah, jadi saya biasanya lebih cocok yang golongan PPI ini dibanding yang golongan contohnya yang ranitidin. Nah, tapi ada juga yang lebih cocok sama ranitidin, Mas. Nah, jadi kalau saya itu, nah kalau misalnya lagi agak berturut-turut nih kambuhnya, nah biasanya saya nambahin namanya sukralfat. Sukralfat ini apa? Itu obat lambung yang gunanya untuk melindungi permukaan lambung, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau jaga-jaga nih, jadi iya bisa dikombinasikan. Jadi kalau kita sebelum makan itu udah minum obat itu dulu, itu langsung enakan gitu loh. Jadi dia sukralfat melindungi lambung. Jadi kalau lagi perih-perihnya minum itu biasanya agak membantu untuk lebih enakan. Jadi ya itu sih jenis-jenisnya. Jadi kalau obat asam lambung kita menyesuaikan. Kalau saya sendiri menyesuaikan dengan kondisi. Kalau lagi akut-akutnya atau lagi kenanya nih, biasa antasida dulu sama sukralfat bisa. Nah, terus kalau misalnya lagi emang agak berkepanjangan, nanti dibantu dengan omeprazol atau lansoprazol. Terus nanti dibantu dengan sukralfat juga. Jadi kayak kombinasi gitu. Jadi biasa lebih cepat gitu kalau lagi kamu. Oke. Itu ada yang punya obat lambungnya sampai 2 tuh dok. Gimana itu dok? Obat lambungnya ada sirup sama tablet tuh dari Kak Faridawati, hafal banget ya itu. Gimana dok? Itu minumnya barengan gini, jadi tablet masukin, minumnya pakai sirup enggak? Enggak. Untuk ngelemnya pakai sirupnya enggak? Enggak. Apa dijeda?
Jadi maksudnya kalau ada yang sirup, ada yang tablet sebenarnya nggak apa-apa. Ya emang mereka tuh sebenarnya beda cara kerja biasanya. Biasanya tuh dokter tuh nggak mungkin ngasih misalnya antasida sirup dikombinasi sama antasida tablet. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya jadi dia ngapain gitu kan? Mending antasida sirupnya dinaikin dosisnya gitu kan. Nah jadi kita biasa selalu pakai kombinasi tuh. Misalnya antasidanya diminum sirup, terus nanti penurun asam lambungnya asam lambungnya pakai yang tablet. Jadi maksudnya ada yang berfungsi untuk menetralkan, ada yang berfungsi untuk menurunkan jumlah asam lambungnya. Jadi kalau dikombinasi nggak apa-apa. Dikombinasi juga nggak apa-apa. Jadi biasanya ada juga tuh obat-obat yang diminumnya sebelum makan, 30 menit sebelum makan. Ada juga nanti yang satunya diminum setelah makan. Jadi itu sebenarnya bisa diatur. Oke. Ini kita live sampai jam 9. Iya, sekitar 8 menit lagi. 8 menit lagi. Jam 9 tuh mau 2 hari gitu. Cukup. Maraton kita mau praktek. Sambil praktek aja. Jangan lah ya, nanti pasiennya kelihatan gitu. Yang masih ini teman-teman yang masih punya ada mau konsul-konsul silahkan ya. Kita punya waktu sekitar 8 menit ya. Itu Adam Lambung siapa istrinya? Adam Lambung siapa ya? Istrinya Inul Daratista enggak sih? Iya, kayaknya ini Hawa. Itu nih kita betulkan aja kalau Adam kan nih Mas Adam suaminya Inul Daratista. Iya. Jadi kalau obat asam lambung itu bisa micu sesak napas tidak, Dok? Ini ya yang kemarin sempat rame nggak sih dibahas? Mas ngikutin kasusnya nggak? Oh enggak. Iya kemarin. Yang artis ini. Iya dia kasus dibilang asam lambung, bikin jantung. Nah sebenarnya kalau bikin sesak kita nggak mau bilang asam lambung nggak bikin sesak. Enggak. Dia sebenarnya memang bisa menyebabkan gejala yang dimana itu tuh asam lambung tuh efeknya bisa sampai naik ke atas naik ke atas. Nah, efek naik ke atas ini bisa menyebabkan ada gejala seperti tertekan, nyeri dada. Nah, disitulah mungkin karena efek tertekan ini merasa napas lebih susah, ya kan? Nah, napas lebih susah. Nah, jadi karena napas lebih susah, lebih tersengal-sengal, nah ya udah adalah efek gejala dia sesak. Kompensasinya adalah dengan usaha nafasnya lebih effort gitu ya, menggunakan otot napas lah. Nah ya udah. Kalau yang artis kita nggak tahu ya. Iya yang artis kita nggak tahu ya walau. Kalau susah tidur konsulnya kemana, Dok? Kemana Kak? Kemana, Dok? Iya kalau susah tidur sebenarnya kalau susah tidur ini, Dok ya. Kalau susah tidur itu kita sudah punya spesialisnya. Iya, ada spesialisnya. Karena dokter saya daftarin nih. Jadi kita punya spesialis jiwa. Iya, dengan gangguan tidur ya. Nama polinya dia poli gangguan tidur. Jadi nama polinya ada poli gangguan tidur dan kecemasan. Ya, karena memang arahnya itu biasanya ke sana dan itu case yang terbanyak sebenarnya. Tapi kita biasanya menyepelekan ya kayak kalau saya susah tidur gitu kan, akhirnya memang karena minum kopinya aja terlalu banyak atau karena banyak pikiran itu ya harusnya ke sana sebenarnya. Betul. Gitu. Kami pun teman-teman kantor klinik pun kalau ada masalah juga kami ke sana. Biar kalau ingin memutuskan sesuatu lebih enak gitu, lebih lega gitu sih gitu. Jadi mungkin teman-teman yang bekerja di perusahaan, apalagi kalau yang kerja di tambang ya itu kan di pinggir jalan tuh ditempel banget tuh masalah fatigue. Nah itu memang harus ke sana gitu, konsultasikan. Walaupun masalahnya kayak aduh saya kok jam tidurnya susah, nggak teratur. Nah itu lebih baik ke sana untuk konsul teman-teman. Insya Allah lebih tenang, lebih enak lah gitu. Oke. Kita sudah punya gitu. Tapi mungkin sebelum itu kalau misalnya mau coba cari tahu dulu penyebabnya kan. Maksudnya kita bisa tahu diri juga kan. Maksudnya bukan self diagnose bukan self diagnose. Maksudnya kira-kira bisa jadi itu kita misalnya nih ada memang yang membiasakan dirinya, bisa jadi dia karena membiasakan dirinya, jadi pola tidurnya itu emang diubah itu ya. Jadi dia mengubah pola tidurnya di mana
aktif di malam hari, terus siangnya nanti tidur. Nah, jadi kalau misalnya nih kita tidur siang panjang, ya malamnya pasti aktif lah ya. Itu adalah efek karena kita mengubah irama sirkadian namanya. Jadi pola tidur kita itu terubah gitu. Nah, jadi efeknya ya gitu berubah. Nah, terus yang kedua coba terapkan seperti sleep hygiene. Bagaimana usaha untuk tidur dulu ya. Kalau misalnya ada beban-beban pikiran yang lain, stresor lain, itu kan bisa menjadi pencetus. Bisa coba diuraikan dulu ya. Dan kalau memang sudah merasakan itu sampai mengganggu aktivitas, sudah mengganggu kepribadiannya, nah itu sebaiknya segera berkonsultasi aja ke profesional gitu, karena itu berarti sudah tanda kutip perlu dibantu untuk diobati gitu. Ya gitu sih. Ada lagi nih pertanyaan? Ya masih ada waktu 4 menit teman-teman. Waktu habis. Jadi kalau masih ada yang pengen konsul ya, untuk tadi ada pertanyaan masalah DBD dok ya. Jadi ternyata memang kita DBD sudah ada vaksinnya, tapi kita by reservasi, jadi pesan dulu. Oh, di order dulu, PO guys, PO. Sepertinya mungkin biasanya kan ada yang vaksin itu yang ada masa ininya kan, masa ada kadaluarsanya sebentar kan. Jadi kita coba mengatasi hal itu gitu. Jangan sampai kita udah ready banyak ternyata kan sampai kadaluarsa gitu. Jadi lebih baik PO gitu. Jadi teman-teman, PO-nya di mana dok? di CCO lah. Di CCO ya benar, memang sih benar. Call center. Di call center kami ya di 0821 48 Susah ini sih mas, nanti live selanjutnya bawa ini bel yang ting. Ini jualan gitu ya. Ini jualan banget itu ya. Iya, itu nanti ini kan. Terus dengan kata ini laku ya teman-temannya gitu ya, sampai dipencet. Terus ada produk vaksinnya di sini. Aduh. Dipajang gitu kan. Itu mungkin Mas Arif bisa disampaikan ke bagian farmasi. Nanti kalau sesinya live-nya farmasi, bawa produknya gitu kan, ditaruh di sini. Atau bawa aja mas kalian mas, orang farmasinya yang sebutannya apa dok ya? Mepre. Yang biasanya yang menyediakan obatnya itu yang ke kita itu apa? Sales Mepre. Bukan salesnya, maksudnya saya lupa. Farmasinya maksudnya yang jual obatnya kan, kalau sales kan yang menyampaikan ke kita yang nama obatnya itu apa sih? Itu lah mas, itu lah mas, mas Arif lah, kalau Mas Arif masih nonton gitu. Bawa mas, ini mas apa itu dokter cara di sini enggak maksudnya. Bisa jadi pertanyaan terakhir sih ini. Boleh ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari Kak Julai _ Dokter, cara membedakan nyeri dada dikarenakan asam lambung yang naik dan nyeri dada yang mengarah ke sakit jantung itu apa ya perbedaannya? Mana dok? Oke, jadi kalau misalnya membedakan ya dari gejala lokasi nyeri dulu. Kalau kita bicara perbedaannya, pertama lokasi nyeri dulu. Nyeri dada yang disebabkan oleh jantung itu dia biasanya khas. Ada namanya nyeri dada yang tipikal. Nah, disebut tipikal karena dia punya khas gitu ya. Jadi dia nyeri dadanya itu biasanya paling sering sebelah kiri. Nah, sebelah kiri, terus dia tuh sebenarnya susah nunjuknya di sebelah mana karena sakit semua. Dia semacam kayak tertimpa kayak sesuatu yang berat sekali. Bukan ketindihan tapi ya. Iya, bukan ketindihan. Jadi dia kayak ketimpa sesuatu yang berat sekali. Terus nanti dia nyerinya tuh bisa ada menjalarnya entah sampai ke tangan, ke leher, ke rahang. Nah, itu dia adalah nyeri-nyeri dada yang tipikal. Nah, dan ketika sudah dikasih dikasihlah obat-obat lambung, itu nggak ada perbaikan, nggak mungkin ada perbaikan. Karena dia pasti kayak dikasih obat-obat nggak ada perbaikan. Itu dari nyerinya. Kalau nyeri dada dari dispepsia misalnya, atau misalnya dari ulu hati atau lambung, itu dia khasnya pasti dia awalnya dari ulu hati dulu. Nah, ulu hati terus dia nanti sampai nyesek. Dan nyeseknya itu dia lebih sering ke bagian tengah biasanya ya, tapi sebenarnya bisa juga ke bagian kiri. Kenapa? Karena kan lambung di kiri ya. Iya sih. Lambung di kiri. Jadi dia tetap bisa, tapi dia dinyesek dan dia itu nggak ada nyeri yang menjalar kayak gitu ya. Dikasih obat lambung biasanya ada perbaikan, tapi bisa jadi juga nggak ada perbaikan karena ternyata banyak gitu kan. Iya, kalau kita cocok juga. Iya, kalau nggak cocok. Nah, terus yang kedua kalau mau mengenali tuh sebenarnya dari faktor resiko. Nah, faktor resiko kalau misalnya dari
udah punya resiko-resiko riwayat jantung, udah punya resiko kolesterol tinggi dan semacamnya, ya sudah, kita harus pikirkan kemungkinan terburuknya adalah penyakit jantung. Nah, kalau misalnya riwayatnya cuman asam lambung, nggak ada riwayat-riwayat yang lain, ya mungkin kita bisa menyisihkan sedikit kemungkinan dia cuman asam lambung, tapi tetap tidak boleh diabaikan karena nggak sedikit kasus teman-teman itu ternyata awalnya dikira dia nyeri asam lambung, ternyata dia itu jantung gitu. Nah, jadi bagaimanapun semua nyeri dada kalau bisa, apalagi usianya udah agak tua juga kan, itu pasti harus di EKG, diperiksa rekam jantungnya. Karena itu takutnya ternyata kita nggak perhatikan gitu ya, ternyata dia ini ya belum punya riwayat dok ya. Belum Jadi punya riwayat. Nah itu sih cara yang paling gampang untuk mengenali untuk yang awam ya. Kalau misalnya nanti dari dokter pasti ada hal-hal lain lagi ya yang kita dari pemeriksaan. Mungkin bisa disarankan juga teman-teman ya, mulai membiasakan untuk medical check up. Iya betul. Jadi kan selain medical check up yang seluruhan kan kita bisa cek semuanya teman-teman gitu, termasuk juga jantung tadi. Jadi kita bisa jadi ada EKG-nya juga gitu. Jadi mungkin aja kita belum pernah lah ya, alhamdulillah juga kalau tidak ya, anggaplah kita belum pernah dapat gejalanya gitu dok ya, gitu. Jadi setelah kita cek ternyata ada, kan itu kemungkinan ada dok ya. Iya bisa. Gitu bisa jadi. Mudah-mudahan saat kita MCU gejalanya masih yang masih bisa ditanganin gitu. Jangan sampai sudah parah banget. Harus kerujuk apalagi spesialis dan lain-lainnya, jangan lah ya. Kalau sebisa mungkin masih bisa diatasi dengan pola hidup ya. Itu kan lebih baik gitu. Jadi itulah mungkin pentingnya kita medical check up ya. Untuk teman-teman yang tidak bekerja di perusahaan, lebih baik medical check up dulu gitu. Itu sih, mungkin itu aja teman-teman untuk live malam ini. Mohon maaf jika kami ada salah kata. Terima kasih atas 5 juta penontonnya ini ya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jangan lupa like, komen, subscribe berlangganan. Wah asik juga ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya Asrul dan